Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang hamba Allah yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Beliau mendapatkan gelar kehormatan Khalilullah yang berarti kekasih Allah. Itu adalah derajat kenabian yang sangat tinggi yang tidak dapat dimiliki oleh semua nabi, bahkan oleh nabi yang bergelar ulul azmi sekalipun. Nasab Nabi Ibrahim adalah Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Saru bin Rawu bin Falil bin Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Disebutkan bahwa ayah Nabi Ibrahim meninggal sebelum Nabi Ibrahim dilahirkan. Kemudian Nabi Ibrahim diasuh oleh pamannya yang bernama Azar yang menggantikan posisi ayahnya. Lalu kemudian Ibrahim pun memanggil pamannya itu dengan sebutan ayah. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa ayahnya tidak meninggal dan Azar ini adalah benar-benar ayahnya Ibrahim. Ada juga yang mengatakan bahwa Azar adalah nama salah satu patung sembahan mereka. Adapun ibu beliau, Ibnu Asakir menyebutkan bahwa ibu Nabi Ibrahim bernama Amilah atau Umailah. Sedangkan Imam Al-Kalbi mengatakan ibu Nabi Ibrahim bernama Nuna binti Karnaba bin Kuthi yang juga berasal dari Bani Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Tarikh mendapatkan putra Ibrahim ini pada umur 75 tahun. Bahkan bukan cuma Ibrahim, Tarikh juga memiliki dua anak lainnya yang bernama Nahur dan Haron. Haron inilah yang nanti memiliki putra yang bernama Lut, yaitu Nabi utusan yang ketujuh setelah Nabi Ibrahim. Sebenarnya Nabi Lut diutus sezaman dengan pamannya yaitu Nabi Ibrahim, namun berada di lokasi dakwah yang berbeda. Insya Allah akan kita ceritakan setelah video Nabi Ibrahim ini selesai. Tempat lahir Nabi Ibrahim diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan lahir di Ghautah, Damaskus, tepatnya di sebuah desa yang bernama Barzah. Di situ ada sebuah gunung yang dinamakan Gunung Qasyun. Disitulah Ibrahim dilahirkan. Ada yang mengatakan Ibrahim lahir di Sus yang berada di bumi Ahwaz. Ada juga yang mengatakan lahir di Harran. Namun pendapat yang sahih mengatakan Nabi Ibrahim lahir di Babilonia, yaitu di daerah Kaldan, seperti yang banyak diceritakan. Di Babilonia ada sebuah kerajaan yang besar. Kota Babilonia diperintah oleh raja besar yang menguasai hampir seluruh wilayah dunia dan telah lama memerintah. Namanya Namrud. Nasabnya menurut Imam Mujahid adalah Namrud bin Kan'an bin Kush bin Sam bin Nuh alaihi salam. Menurut pendapat lain nasabnya adalah Namrud bin Falih bin Abir bin Salih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Raja Namrud ini sudah memerintah hampir 400 tahun lamanya. Ada yang mengatakan 1000 tahun. Umurnya yang panjang dan lamanya dia berkuasa menjadi raja di Babilonia membuatnya lupa dan sombong. Namrud dan warga Babilonia melupakan ajaran nenek moyang mereka. Dikatakan pada waktu itu masyarakat Babilonia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok penyembah patung-patung yang terbuat dari kayu-kayu dan batu. Kelompok kedua adalah penyembah bintang dan bulan. Dan kelompok terakhir adalah penyembah raja dan penguasa. Namrud terkenal sebagai raja yang bengis dan kejam. Dia memiliki kekuasaan mutlak dan tak tergantikan oleh siapapun. Dia memerintahkan rakyatnya untuk menyembah dia sebagai Tuhan selain patung-patung berhala. Kata-katanya tidak boleh dibantah. Yang berani menentangnya akan dibunuh. Hal ini berlangsung cukup lama hingga hampir 400 tahun. Dikatakan ada 4 raja besar yang pernah menguasai dunia. 2 diantaranya beragama Islam yaitu Zulkarnain atau yang sering diasumsikan sebagai Iskandar Agung, yang berdasarkan kisah ia bisa mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Insya Allah nanti di lain kesempatan saya akan ceritakan. Lalu yang kedua adalah Nabi Sulaiman. Kemudian 2 raja besar lainnya beragama non-Islam, yaitu Namrud yang sedang kita bicarakan sekarang ini, dan yang kedua adalah Bukhtarasor atau Nebukadnezar. Dikisahkan pada suatu malam Namrud mendadak terbangun di tengah malam dan berteriak-teriak seperti orang kesetanan. Keringat dingin mengucur dari seluruh tubuhnya. Istana pun menjadi heboh.
sehingga banyak prajurit yang berdatangan. Namrud memanggil penasehat kerajaan serta para dukun, tak lupa pula ahli nujum yang mampu mentakwilkan mimpinya. Namrud pun menceritakan bahwa ia bermimpi melihat bintang yang terbit dari ufuk barat. Semakin tinggi ia naik, semakin terang bintang itu bersinar, sehingga ia sampai menerangi seluruh alam semesta. Kemudian salah satu dari para dukun itu memberitahukan bahwa ada beberapa tafsiran untuk mimpinya itu. Antara lain akan lahir seorang anak lelaki dalam setahun ini. Anak itu akan menjadi penghancur batu berhala yang menjadi tuhan-tuhan mereka. Anak itu akan membuktikan kepalsuan Raja Namrud. Anak itu akan menyebarkan agama dalam penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa. Darinya akan lahir keturunan-keturunan para nabi dan para wali. Nabi terakhir dari keturunannya akan membawa agama yang diibaratkan bintang yang akan menyinari seluruh alam semesta. Anak ini akan membawa dampak kematian bagi Raja Namrud secara dahsyat dan mengerikan. Mendengar berita ini, Namrud menjadi gelisah. Ia takut mimpi itu akan segera terjadi. Ia tidak mau anak ini lahir dan akan membawa Namrud pada akhir kekuasaannya. Maka dengan segera Namrud mengirim bala tentaranya untuk menyisir setiap rumah penduduk. Penduduk lelakinya dipisahkan dari istri-istri mereka. Mereka tidak boleh melakukan hubungan badan. Wanita-wanita yang hamil disatukan dalam sebuah tempat penampungan sampai ia lahir. Jika ada yang melahirkan anak lelaki, maka ia akan langsung dibunuh. Tentu para wanita ini berharap anaknya yang akan lahir adalah perempuan, karena kalau lahir laki-laki, pasti akan dibunuh di depan mata mereka. Sungguh sangat kejam dan biadab. Segala cara dihalalkan demi mengabadikan kekuasaannya, padahal ia sudah berkuasa selama ratusan tahun. Setelah 1 tahun ia mendapatkan pertanda bahwa anak itu akan dilahirkan. Ia mencurigai istri Azar, yaitu orang yang paling dipercayainya. Azar adalah salah seorang seniman yang biasa memahat patung-patung Tuhan, sehingga profesinya mendapatkan kedudukan istimewa di tengah kaumnya. Ia menjadi orang kepercayaan Namrud karena profesinya. Namun Azar tidak merasakan kekhawatiran akan istrinya yang bernama Amilah atau dalam riwayat lain bernama Nuna. Karena setahu Azar istrinya tidak hamil dan memang tidak terdapat tanda-tanda orang hamil. Jika biasanya orang hamil itu lemah, sulit bergerak, tapi istri Azar ini berbeda dengan yang lain. Dia tetap energik dan lincah, dan uniknya lagi perutnya tidak membesar. Subhanallah, Allah menutupi kehamilannya hingga suaminya sendiri pun tidak tahu bahwa dia hamil. Kejadian setelah ini ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa istri Azar ini menceritakan kepada Azar bahwa dirinya hamil, dan Azar pun kaget. Dia bingung. Di satu sisi dia ingin sekali punya anak dan sudah lama mengharapkan kehadiran seorang anak. Tapi di sisi lain dia takut kehamilan istrinya diketahui oleh Namrud. Apalagi kalau nanti anaknya ternyata laki-laki. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk melindungi anaknya yang pasti akan dibunuh oleh Namrud. Akhirnya naluri kemanusiaannya lebih dominan. Ia memilih menempuh resiko anaknya akan dibunuh oleh Namrud. Yang terpenting anak itu bisa dilahirkan. Ketika istri Azar mendekati masa kelahirannya, ia segera membawa istrinya itu ke tengah hutan. Sengaja dilewatinya jalan memutar dan di tengah malam, supaya tidak ada satupun yang curiga. Dibawanya juga bersama mereka seorang perempuan yang akan membantu kelahiran istrinya. Mereka memasuki sebuah gua di dalam sebuah hutan, di mana dikatakan bahwa siapapun yang berdoa di dalam gua itu maka doanya akan terkabul. Tak lama kemudian Allah berkehendak istri Azar melahirkan seorang putra. Setelah menanti cukup lama, akhirnya Allah memberikan mereka keturunan. Anak itu mereka beri nama Ibrahim. Azar sangat senang melihat putranya lahir. Akan tetapi kemudian raut wajahnya segera berubah muram. Ia teringat akan titah Namrud yang akan membunuh setiap bayi yang lahir. Tanpa terasa butiran air mata menetes dari mata Azar. Istrinya pun menyadarinya dan mengetahui bahwa suaminya sedang berada dalam dilema, dan ia pun juga ikut menangis. Beberapa saat kemudian setelah dirasa kondisi istrinya sudah agak sehat,
Azar segera mengajak istrinya itu pergi menjauh dari gua itu. Ia takut Namrud mengetahui kejadian ini, karena Azar adalah orang istana. Ia tahu betul betapa banyak prajurit yang dikerahkan untuk menyisir tiap jengkal lokasi yang ada di kota Babilonia. Mereka pun akhirnya meninggalkan Ibrahim sendirian di dalam goa. Ibunya pun menangis tidak tega meninggalkan anaknya yang baru lahir di dalam goa sendirian. Totok lekas, akhirnya mereka pun sampai di rumah dengan selamat tanpa ketahuan. Itulah cerita kelahiran Nabi Ibrahim berdasarkan pendapat pertama. Lalu pendapat kedua mengatakan bahwa Azar tidak mengetahui kehamilan istrinya, dan istrinya pun tidak memberitahukannya kepada Azar. Sehingga ketika tiba waktunya menjelang kelahirannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat untuk mengajak istri Azar ini pergi ke sebuah gua. Segala keperluannya telah disiapkan di sana. Setelah sampai di gua itu, akhirnya tepat pada malam Jumat tanggal 10 Muharram, Ibrahim dilahirkan. Malaikat Jibril pun turun atas perintah Allah untuk memotong plasentanya. Setelah itu Jibril pun menyelimutkan kain putih kepada Ibrahim bayi, dan kemudian mengajak ibunya pergi meninggalkannya. Beberapa hari kemudian ketika ibunya merindukan Ibrahim, ia pun mendatangi gua itu dengan sembunyi-sembunyi. Namun setelah tiba di mulut gua, dia sangat terkejut karena terdapat banyak binatang buas dan burung-burung yang berkeliaran di mulut gua. Ia takut Ibrahim telah dimakan oleh binatang-binatang itu. Ia pun mencoba mengusir binatang-binatang itu dengan berbagai cara, dan ketika akhirnya ia berhasil, ia segera masuk ke dalam gua. Namun pemandangan menakjubkan terpampang di depan matanya. Ia melihat Ibrahim sedang duduk pada kain sutra tipis. Aromanya harum semerbak dan matanya cerah dan indah seperti memakai celak. Terucaplah kalimat syukur dari mulut ibunya Ibrahim ini seraya mengakui keagungan Tuhannya. Kemudian ibunya mendekat pada Ibrahim dan melihat kembali dengan seksama apa yang sedang dilakukan oleh anaknya itu. Ternyata Ibrahim bayi sedang lahap menghisap jari-jari tangannya. Ketika ibunya memeriksanya, ia tahu bahwa ada cairan yang keluar dari jari-jarinya. Satu jarinya mengeluarkan madu, sedangkan jari yang lain mengeluarkan susu dan air. Melihat kejadian itu, tenanglah hati ibunya. Ia mengatakan, Ibrahim punya Tuhan yang menjaganya. Kemudian ibunya pun pergi meninggalkan Ibrahim di gua itu. Selanjutnya diceritakan bahwa Ibrahim bayi ini tidak seperti bayi-bayi yang lain. Ia tumbuh dengan sangat cepat, dikatakan seharinya seperti sebulan. Sehingga ketika dia berumur 7 bulan, ibunya mengunjunginya lagi dan Ibrahim kecil sudah bisa bicara. Ibrahim kecil adalah anak yang akalnya cemerlang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hati dan akalnya dan memberinya hikmah sejak ia kecil. Sehingga ketika ibunya datang, ia bertanya dengan polosnya tentang Tuhan. Wahai ibu, siapa Tuhanku? Tuhanmu adalah aku, jawab ibunya. Siapa Tuhan ibu? Ibrahim bertanya lagi. Tuhan ibu adalah bapakmu, jawab ibunya lagi. Siapa Tuhan bapak? Ibrahim melanjutkan pertanyaannya. Tuhan bapakmu adalah Namrud, jawab ibunya. Ibrahim kecil belum selesai sampai di situ. Ia melanjutkan lagi pertanyaannya. Lalu siapa Tuhannya Namrud? Tanpa sadar tangan ibunya melayang menampar Ibrahim kecil. Ibunya terkejut mendengar pertanyaan itu. Pertanyaan itu muncul dari mulut seorang anak kecil. Pertanyaan itu bahkan tidak pernah muncul di benak siapapun di negeri Babilonia saat itu. Karena mereka semua tahu Namrud adalah Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin punya Tuhan. Akhirnya ibu Ibrahim pun yakin bahwa anak inilah yang diburu oleh Namrud, anak yang akan menghancurkan kerajaannya. Sesampainya di rumah, ibunya terus berpikir tentang pertanyaan-pertanyaan Ibrahim kecil. Bagaimana anak sekecil itu bisa menanyakan hal yang begitu dalam? Akhirnya ia pun menceritakan keadaan yang sebenarnya kepada Azar suaminya. Wahai suamiku, apakah kau pernah melihat anak yang pernah diceritakan akan merubah agama di bumi? Tidak, kata Azar. Lalu istrinya pun menjelaskan, dia adalah anakmu. Azar terkejut, bagaimana bisa tiba-tiba dia punya anak?
Namun istrinya pun menceritakan semua kejadian sejak kehamilannya, bagaimana dia melahirkan, dan bagaimana keadaan anak itu sejak kecil sampai sekarang. Setelah diceritakan, Azar pun ingin sekali melihat anak itu, karena sudah lama anak itu diidam-idamkannya. Dengan sembunyi-sembunyi Azar pun pergi menuju gua tempat Ibrahim berada. Setelah Azar bertemu dengan Ibrahim, ia pun ditanyakan dengan pertanyaan yang sama ditanyakan kepada ibunya, dan Azar pun menjawab persis seperti jawaban istrinya. Hingga ketika sampai pada pertanyaan siapa Tuhan Namrud, Azar pun secara refleks menampar Ibrahim dan kemudian pergi meninggalkannya. Ketika Ibrahim sudah semakin besar, ia keluar dari gua dan mulai bergaul dengan kawan-kawannya. Meski secara umur Ibrahim masih muda, tapi ia memiliki pemikiran yang jauh lebih jernih dan lebih rasional dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Ia pun tumbuh bersama keluarga Azar. Ia menjadi anak yang taat kepada orang tuanya, meskipun ia tidak sependapat dengan ayahnya dalam hal akidah. Azar adalah penyembah berhala dan Tuhan Namrud. Bahkan dia merupakan pembuat patung termasyhur yang direkomendasikan oleh kerajaan Namrud. Sedangkan Ibrahim sama sekali tidak menyukai patung-patung yang tidak bermanfaat. Di tengah perbedaan pemikiran itu, Ibrahim tetap bergaul dengan teman-teman serta masyarakat Babilonia yang menyembah patung. Namun sebagai seorang calon nabi, Ibrahim sudah diilhami akal sehat, pikiran yang tajam, dan kesadaran di antara penduduk penyembah patung. Beliau sadar bahwa berhala yang disembah ayahnya maupun masyarakat Babilonia tidak dapat makan, tidak bisa minum, dan tidak bisa berbicara, sehingga mana mungkin mereka adalah Tuhan yang sesungguhnya. Ibrahim telah dapat membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian Ibrahim meyakini bahwa dirinya dan semua makhluk yang ada di dunia pasti ada yang menciptakan. Hal ini sebagaimana yang digambarkan dalam surah Al-Anbiya ayat 52. Walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl. Sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kepada Ibrahim petunjuk sebelum Musa dan Harun. Ibrahim alaihissalam mulai mencari Tuhan. Di mana dan siapa Tuhan itu sebenarnya? Tuhan yang menciptakan dirinya dan seluruh makhluk di dunia ini. Suatu ketika Nabi Ibrahim tengah bersama dengan kaumnya. Mereka bertanya mengenai Allah dan benda-benda di langit yang mereka lihat, mulai dari bintang, bulan hingga matahari. Benda-benda itu kerap dianggap istimewa karena memancarkan terang yang luar biasa dan berada di langit yang tinggi. Padahal benda-benda itu tidak memiliki kuasa sama sekali seperti Allah yang Maha Kuasa. Nabi Ibrahim pun menjelaskan kepada kaumnya bahwa benda-benda di langit yang tampak luar biasa itu merupakan ciptaan Allah, sehingga Allah jauh lebih luar biasa dibandingkan benda-benda ciptaannya. Kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 76-81. Kisah ini sejatinya bukan karena Nabi Ibrahim meragukan Allah, tetapi sebagai cara beliau membuktikan kebenaran tentang Allah di hadapan kaumnya, agar mereka mengerti dan percaya. Pada suatu malam ketika mereka melihat bintang yang bercahaya, Ibrahim pun berkata, "Inilah Tuhanku." Dalam tafsir Al-Misbah, Habib Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa agaknya beliau saat itu menunjuk ke bintang Kejora atau Venus yang disembah kaumnya. Apalagi bintang itu merupakan bintang yang paling indah dan cemerlang, sehingga menarik perhatian siapa yang mengarahkan pandangannya ke langit. Bintang ini terkadang muncul sebelum matahari terbit lalu tenggelam setelah terbitnya matahari, dan terkadang juga menampakkan diri setelah terbenamnya matahari. Pada paruh kedua malam-malam bulan Qamariyah, yakni tanggal 18 sampai 20, bintang tersebut pasti dapat terlihat ketika matahari sudah tenggelam. Kemudian setelah 1 atau 2 jam ia pun tenggelam. Ibrahim terus menatap bintang itu hingga ketika bintang itu menghilang dari pandangan matanya, Ibrahim berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Maksudnya, Ibrahim tidak suka menjadikan bintang itu sebagai Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin tenggelam dan menghilang. Kemudian ketika Ibrahim melihat bulan muncul, ia berkata, "Inilah Tuhanku."
Ia terus menatap bulan itu hingga ketika bulan itu terbenam, jelaslah bahwa ia bukanlah Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin tenggelam. Lalu Ibrahim berkata, "Kalaulah Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Lalu saat pagi hari tiba, Ibrahim kembali melihat benda yang lebih besar dan sinarnya memancar lebih terang, yaitu matahari. Kemudian Ibrahim berkata, "Inilah Tuhanku, yang ini lebih besar." Tapi ketika matahari terbendam dan waktu malam tiba, jelas pula lah bahwa matahari itu juga bukan Tuhan. Lalu Ibrahim berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kalian persekutukan." Ketika kaumnya mendengar itu, lalu mereka berkata, "Lalu apa yang akan kau sembah, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan mengikuti agama yang lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik." Namun apa yang dikatakan oleh Ibrahim itu dibantah oleh kaumnya dan memperingatkan Ibrahim kalau dia akan tertimpa bencana yang besar karena kemarahan Tuhan-Tuhan mereka. Lalu Ibrahim pun berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal Dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku? Aku tidak takut kepada apa yang kamu persekutukan dengannya, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran bagaimana sembahan-sembahan kalian dapat menimbulkan bencana kepadaku, padahal sembahan-sembahan itu tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar, tidak dapat menjadi perantara dan juga tidak dapat memberikan syafaat kecuali apabila Allah menghendaki. Kalau memang demikian, berhala-berhala dan bintang-bintang itu niscaya memberikan pengaruh jelek terhadap seseorang, padahal bukan karena pengaruh dari berhala-berhala dan bintang-bintang itu bencana itu timbul, melainkan semata-mata hanya karena kekuasaan Allah. Segala bencana yang menimpa manusia dari manapun datangnya hanya karena kehendak Allah dan ilmunya. Ibrahim menegaskan bahwa ia tidak takut kepada sesembahan mereka, ia hanya takut kepada Allah. Sikap Ibrahim yang demikian itu menarik perhatian mereka. Ibrahim mengatakan bahwa mengapa ia harus takut kepada sembahan-sembahan yang mereka persekutukan dengan Allah dan dijadikan perantara yang dianggap dapat memberikan manfaat dan menolak mudarat, sedangkan mereka itu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan ciptaan mereka sendiri. Seharusnya yang ditakuti adalah pembangkangan mereka terhadap Allah dan dugaan mereka yang salah, yaitu menganggap patung-patung dan bintang-bintang itu sebagai Tuhan. Itulah sebabnya Allah mencela sikap mereka. Allah menjelaskan kepada mereka bahwa agama yang dapat diterima ialah agama yang mempunyai alasan-alasan yang kuat dan bukti-bukti yang dapat diterima. Apalagi mereka hanya memeluk agama dengan jalan taklid atau ikut kepada nenek moyang mereka tanpa mengetahui hujahnya. Perbuatan yang demikian itu tidak didasarkan pada hidayah dan ilmu. Kemudian mereka dihadapkan pada dua pilihan, yaitu memeluk agama tauhid atau kemusyrikan. Sedangkan mereka sudah mengetahui bahwa Allah mempunyai kekuasaan menciptakan dan memusnahkan, menghidupkan dan mematikan, sedangkan patung-patung itu tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun. Suatu ketika Azar, ayahnya Ibrahim, menyuruh Ibrahim untuk menjual patung-patung buatannya. Ibrahim pun dengan taat menjalankan perintah ayahnya, meskipun ia sangat membenci melakukan hal yang berhubungan dengan patung-patung itu. Ia kemudian menggendong patung-patung itu ke pasar dan menjajakannya pada orang-orang di sana. Ibrahim berkata, "Hei, siapa yang mau membeli benda-benda berbahaya dan tidak bermanfaat ini?" Ini sebenarnya kalimat yang melarang orang untuk membelinya. Meskipun secara zahir ini menawarkan barangnya untuk dibeli, tetapi dengan mengatakan bahwa barang itu berbahaya dan tidak bermanfaat, jelas orang-orang tidak akan mau membelinya. Jadi dengan begitu, Ibrahim bisa mendapat dua-duanya. Dia menjalankan perintah ayahnya, sekaligus melarang orang untuk membeli patung. Setelah tidak ada satupun yang mau membeli patung-patung itu, Ibrahim beranjak menuju sungai. Ia kemudian menundukkan kepala patung-patung itu pada air. Lalu Ibrahim berkata pada patung-patung itu, "Ayo minumlah."
Tindakan ini dimaksudkan untuk istihza atau mengolok-olok patung itu. Ia ingin menyampaikan pesan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa patung itu adalah benda mati yang tidak bisa apa-apa, bahkan untuk minum saja ia tidak mampu. Bagaimana mungkin mereka mengagungkan dan menjadikannya sebagai Tuhan? Orang-orang yang melihatnya pun menjadi jengkel karena mereka merasa diolok-olok oleh pemuda yang bernama Ibrahim. Mereka pun menceritakan kejadian di pasar dan di sungai itu kepada warga desa yang lain, hingga kabar tentang Ibrahim itu kian menyebar luas, meski pada waktu itu belum ada yang berani melaporkannya kepada Namrud. Ibrahim terus berusaha memasukkan pemikiran logisnya tentang Tuhan yang Maha Esa kepada setiap orang yang ditemuinya, termasuk pada ayahnya yaitu Azar. Tetapi sebagaimana kaum yang lain, ayahnya menolak pemikiran Ibrahim. Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala yang engkau buat sendiri itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku menilai engkau serta kaummu yang sama-sama menyembah berhala itu berada dalam kesesatan." Ibrahim juga berkata kepada ayahnya dan sekaligus untuk kaumnya yang menyembah berhala, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" Lalu mereka menjawab, "Itu adalah sembahan nenek moyang kami secara turun-temurun." "Kalau memang demikian," kata Ibrahim, "berarti kalian dan nenek moyang kalian benar-benar berada dalam kesesatan." Mereka lalu bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau benar-benar datang kepada kami membawa kebenaran tentang Tuhan dan ajaran kemanusiaan, atau engkau hanya main-main saja?" Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu yang patut disembah ialah Tuhan pemilik langit dan bumi, yang menjaga keseimbangan dan keteraturan keduanya. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang bersaksi atas itu, baik secara rasional ataupun empiris, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yang mengatur langit dan bumi." Azar berkata kepada Ibrahim, "Sungguh besar ujianku karenamu, wahai Ibrahim. Kau telah berkhianat kepadaku dan bersikap tidak terpuji kepadaku dan kepada Tuhan-Tuhanku." Ibrahim kemudian menjawab, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Janganlah kamu menyembah setan, sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga engkau menjadi kawan bagi setan." Mendengar itu sang ayah segera bangkit dan tak kuasa lagi untuk menahan amarahnya kepada Ibrahim. "Apakah kamu benci kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim, sehingga kamu terus mengajakku meninggalkan sesembahanku dan memintaku beribadah hanya kepada Tuhanmu yang Maha Esa? Jika engkau tidak berhenti dari permintaanmu dan tetap mencela Tuhanku, pastilah kamu akan kurajam, kulempari kamu dengan batu sampai mati. Bila engkau tidak ingin hal ini terjadi, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama, agar amarahku reda dan engkau tidak lagi mencela sesembahanku." Meski demikian, sikap Nabi Ibrahim tidak pernah berubah. Beliau tetap menjadi anak yang baik dan nabi yang mulia. Beliau berdialog dengan ayahnya dengan menggunakan adab dan etika para nabi. Ibrahim berkata kepada ayahnya dengan lembut, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai ayahku. Aku akan meminta ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepadanya." Nabi Ibrahim pun keluar dari rumah ayahnya. Beliau meninggalkan kaumnya dan juga sembahan-sembahan mereka. Ibrahim merencanakan sesuatu yang besar. Ia berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Ibrahim tahu bahwa di sana akan ada pesta besar yang diadakan di tepi sungai, di mana orang-orang pasti berbondong-bondong datang ke sana.
Ia menunggu sampai perayaan itu datang. Kemudian kota menjadi sunyi karena ditinggalkan oleh para penduduknya dan mereka pergi menuju ke tempat itu. Jalan-jalan yang menuju tempat penyembahan menjadi sepi dan tempat penyembahan itu pun ditinggalkan oleh para penjaganya. Semua orang akan menghadiri pesta itu. Dalam keadaan itu, Ibrahim memasuki tempat penyembahan dengan membawa kampak yang tajam dan besar. Ibrahim melihat patung-patung Tuhan yang terukir dari batu-batu dan kayu-kayu. Ibrahim melihat makanan yang diletakkan oleh penyembahnya di depan Tuhan-Tuhan itu sebagai hadiah dan persembahan. Ibrahim mendekati patung-patung itu dan berkata, "Makanan yang ada di depanmu telah dingin. Mengapa engkau tidak memakannya?" Namun patung itu tetap membisu. Ibrahim kemudian mendekati patung yang lain dan menggodanya. Namun tetap saja mereka membisu. "Mengapa kamu tidak menjawab?" kata Ibrahim. Lalu Ibrahim pun mengangkat kampak yang ada di tangannya dan mulai menghancurkan tuhan-tuhan palsu yang disembah oleh orang-orang bodoh itu. Ibrahim menghancurkan seluruh patung itu dan hanya menyisakan satu patung yang paling besar. Lalu Ibrahim menggantungkan kampak itu di lehernya. Setelah itu ia pergi dari tempat itu. Setelah perayaan pesta itu selesai, orang-orang kembali ke tempat mereka masing-masing. Ketika salah satu dari mereka masuk ke tempat persembahan, ia pun kaget dan berteriak. Orang-orang yang lain kemudian berdatangan ingin mengetahui apa penyebab teriakan itu. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa Tuhan-Tuhan mereka semuanya telah hancur. Yang tersisa hanya satu, yaitu Tuhan yang paling besar. Mereka mulai berpikir siapa penyebab semua ini. Akhirnya dugaan mereka mengerucut pada satu nama, yaitu Ibrahim. Ini adalah ulah Ibrahim yang telah mengajak mereka untuk meninggalkan Tuhan patung dan berhala, lalu berganti menyembah Allah sebagai Tuhannya. Percakapan antara orang-orang kafir penyembah berhala ini diabadikan dalam surah Al-Anbiya ayat 59-61. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim." Yang lain dari mereka berkata, "Kami mendengar seorang pemuda yang mencela Tuhan-Tuhan berhala. Dia dipanggil dengan nama Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau memang demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan." Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kalimat fata yang berarti pemuda yang ada di dalam ayat tersebut, kita memahami bahwa pada saat itu Ibrahim masih sebagai seorang pemuda yang kisaran umurnya adalah kurang lebih 16 tahun. Karena dalam kamus Al-Ma'anil Jami, kalimat fata atau pemuda ini adalah awwalu syababihi bainal murahaqati warrujulah, yaitu awal masa remaja antara masa remaja dan dewasa. Dan pada waktu itu tentu Ibrahim belum diutus menjadi nabi dan rasul, sehingga tindakannya dalam membinasakan patung-patung itu bukanlah dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai rasul, melainkan timbul dari dorongan kepercayaannya kepada Allah berdasarkan petunjuk kepada kebenaran yang telah dilimpahkan Allah kepadanya sebelum ia diangkat menjadi rasul. Namun pendapat Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir justru mengandung arti yang sebaliknya. Ibnu Abbas mengarahkan pendapatnya bahwa kejadian Ibrahim menghancurkan patung-patung itu terjadi setelah Ibrahim diutus menjadi nabi dan rasul. Beliau Ibnu Abbas berkata, Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali ia masih muda, dan tidak ada satupun orang alim yang diberi ilmu kecuali ia dalam keadaan masih muda. Ulama lain berpendapat bahwa ketika Ibrahim menghancurkan patung-patung itu, beliau sudah diutus sebagai nabi dan rasul karena berpatokan pada ayat 41 dan 42 dalam surah Maryam. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat benar dan membenarkan, lagi seorang nabi. Ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak pula bermanfaat kepadamu sedikit pun?"
berdasarkan urutan ayat ini, maka jelas ketika Ibrahim menghancurkan patung-patung itu, ia sudah diangkat menjadi nabi. Bahkan ketika ia mendebat ayahnya mengapa menyembah patung yang tidak dapat melihat dan memberi manfaat, ia sudah berstatus sebagai nabi. Padahal peristiwa itu jauh sebelum Ibrahim menghancurkan patung-patung itu. Begitulah perbedaan pendapat itu terjadi karena tidak ada nas qat'i yang menjelaskan pada umur berapa Nabi Ibrahim diangkat sebagai nabi. Adapun yang mengatakan bahwa Ibrahim diangkat sebagai nabi setelah melihat bintang, bulan dan matahari, dan kemudian memutuskan bahwa semua itu bukan Tuhan karena Tuhan tidak mungkin terbenam, hal itu hanya berdasarkan kisah-kisah Israiliyat yang belum tentu kebenarannya. Kita kembali kepada kisah Ibrahim. Kabar pengerusakan Tuhan-Tuhan berhala yang dilakukan oleh Ibrahim ini kemudian menjadi viral dan menjadi perbincangan semua orang, hingga kabar itu sampai ke telinga Namrud. Namrud pun menjadi gusar. Ia panggil Ibrahim ke istananya. Kemudian bala tentara Namrud bergerak mengambil Nabi Ibrahim dari ibunya dan membawanya ke hadapan Namrud. Namrud melihat dan mengamati Nabi Ibrahim, lalu dia berkata, tahan dia hingga esok hari. Esok harinya Namrud menghias majelisnya dan menjajarkan bala tentaranya, karena itu akan dijadikan tempat penghakiman untuk Ibrahim di depan penegak hukum serta Namrud dan bala tentaranya. Mereka pun segera membawa Ibrahim ke majelis pengadilan. Mereka bertanya kepada Ibrahim, apakah benar engkau yang melakukan semua ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Pertanyaan ini mereka ajukan dengan harapan bahwa Ibrahim akan mengakui bahwa dialah yang melakukan pengerusakan itu. Pengakuan itu akan mereka jadikan alasan untuk menghukum Ibrahim. Namun ternyata jawaban Ibrahim sangat di luar dugaan. Jawaban Ibrahim sangat mengagetkan mereka karena tidak sesuai dengan dugaan dan harapan mereka. Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Ibrahim tidak memberikan pengakuan bahwa ia yang melakukan pengerusakan, tetapi ia mengatakan bahwa yang melakukan pengerusakan terhadap patung-patung itu justru adalah patung terbesar yang masih utuh. Jawaban ini dimaksudkan Ibrahim untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk menyadarkan kaumnya bahwa patung-patung itu tidak patut untuk disembah, karena ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membela dirinya sendiri. Jelas bahwa kaumnya tidak akan percaya bahwa patung terbesar itulah yang melakukan pengerusakan terhadap patung-patung yang lain, sebab mereka menyadari bahwa hal itu mustahil akan terjadi karena patung itu tidak dapat berbuat apapun sebab dia adalah benda mati. Maka ketika mereka menginsafi hal tersebut, mereka telah menyadari bahwa merekalah yang menzalimi diri sendiri. Sudah sepatutnya mereka berhenti menyembah patung. Mereka terdiam dan kepala mereka tertunduk. Hati mereka menyadari kebodohan mereka. Namun dalam keadaan itu setan-setan buru-buru mendekati mereka untuk kembali menggoda mereka, sehingga kesadaran mereka yang tadinya sudah mulai bersemi tiba-tiba lenyap seketika, dan mereka kembali kepada kepercayaan semula dan ingin membela patung-patung yang menjadi sembahan mereka. Karena itu mereka lalu berkata kepada Ibrahim, mengapa kamu menyuruh kami bertanya kepada patung-patung ini, padahal kamu sudah tahu bahwa patung-patung ini tidak dapat berbicara? Ucapan ini merupakan pengakuan mereka bahwa mereka pun mengetahui bahwa patung-patung itu tidak dapat mendengar, berpikir dan berbicara. Akan tetapi mereka tetap menyembah dan mempertuhankannya. Mendengar jawaban dari orang-orang itu, kemudian Ibrahim dengan tersenyum membalas, lalu mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mampu berbicara, sesuatu yang tidak mampu memberikan manfaat, dan sesuatu yang tidak mampu memberikan mudarat? Tidakkah kalian berpikir sedikit saja di mana letak akal kalian? Tuhan-Tuhan kalian telah hancur, sementara Tuhan-Tuhan yang paling besar berdiri dan hanya dapat memandanginya. Tuhan-Tuhan itu tidak mampu menghindarkan gangguan dari diri mereka. Lalu bagaimana mereka dapat mendatangkan kebaikan buat kalian? Tidakkah kalian mau berpikir sejenak
tampak itu tergantung di Tuhan yang paling besar. Tetapi anehnya dia tidak dapat menceritakan apa yang terjadi. Ia tidak mampu berbicara, ia tidak mampu mendengar, tidak mampu bergerak, tidak mampu melihat, tidak mampu juga memberi manfaat, dan juga tidak membahayakan. Ia hanya sekedar batu dan kalian malah menyembahnya. Di mana letak akal kalian? Celakalah kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah di dunia dan di akhirat. Sekarang pikirkanlah, apakah kamu akan terus menyembah patung-patung itu atau berhenti? Mereka semua terdiam, tidak ada yang bisa menjawab. Yang bisa mereka lakukan hanyalah marah tanpa logika. Nabi Ibrahim menundukkan mereka dengan argumentasi dan logika berpikir yang sehat, tetapi mereka membalasnya dengan ancaman akan menggantungnya dan membakarnya. Beberapa hari setelah itu, suatu pengadilan besar yang mengerikan pun digelar. Ibrahim akan dihukum dengan cara dibakar. Maka tersebarlah berita itu di kerajaan dan di seluruh negeri. Orang-orang berdatangan dari berbagai pelosok desa dan berbagai kota. Bahkan mereka yang tinggal di gunung pun ikut turun. Mereka ingin menyaksikan balasan yang akan diterima oleh orang yang berani menentang Tuhan, bahkan menghancurkannya. Mereka menggali lubang besar yang dipenuhi kayu-kayu dan batu-batu. Lalu mereka menyalakan api di dalamnya. Kemudian mereka mendatangkan menjanik atau alat pelontar peluru. Alat itu akan digunakan untuk melempar Nabi Ibrahim ke dalam api, sehingga nantinya ia akan jatuh ke dalam kubangan api. Mereka mengikat kedua tangan dan kaki Ibrahim pada menjanik itu. Api mulai menyala, asap mulai membubung ke langit. Orang-orang yang melihat peristiwa itu berdiri jauh dari galian api karena besarnya api yang dibuat untuk membakar Ibrahim. Bayangkan saja, seluruh rakyat diperintahkan untuk mengumpulkan kayu-kayu selama 1 bulan. Dan area pembakaran yang disediakan untuk pembakaran Ibrahim itu benar-benar sangat luas. Sehingga tak heran jika apinya sangat besar dan panasnya bisa sampai radius kiluan meter. Dikatakan jika ada burung yang terkena uap dari asap api itu, maka ia pasti akan terjatuh. Keadaan itu tak ayal membuat semua orang yang hadir menyaksikan itu bergidik ngeri. Lalu seorang tokoh memerintahkan agar Ibrahim dilepaskan ke dalam api. Tiba-tiba malaikat Jibril berdiri di hadapan Nabi Ibrahim dan bertanya kepadanya, "Wahai Ibrahim, tidakkah engkau memiliki keperluan kepadaku saat ini?" Ibrahim menjawab, "Aku tidak memerlukan sesuatu darimu, wahai Jibril." Maka Nabi Ibrahim pun dilepaskan lalu dimasukkan ke dalam kubangan api. Lalu Allah menurunkan perintah kepada api sebagaimana tertulis dalam surat Al-Anbiya ayat 69. "Wahai api, jadilah engkau dingin dan membawa keselamatan kepada Ibrahim." Api pun tunduk kepada perintah Allah sehingga ia menjadi dingin dan membawa keselamatan bagi Ibrahim. Api hanya membakar tali-tali yang mengikat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan tenang berada di tengah-tengah api, seakan-akan beliau duduk di tengah-tengah taman yang sejuk. Beliau memuji Tuhannya dan mengagungkannya. Yang ada di dalam hatinya hanya cinta kepada Sang Kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah. Para pembesar dan tokoh agama mengamati dari jauh betapa panasnya api itu. Bahkan api itu terus menyala dalam waktu yang sangat lama. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 50 hari. Orang-orang itu mengira bahwa api tidak akan pernah padam. Mereka sangat yakin bahwa Ibrahim pasti sudah tewas dan jadi abu. Namun begitu api padam, mereka sangat terkejut ketika melihat Ibrahim keluar dari kubangan api dalam keadaan sehat dan selamat. Wajah orang-orang itu menghitam karena terpengaruh asap, sementara wajah Ibrahim berseri-seri dan tampak diliputi dengan cahaya dan kedamaian. Bahkan pakaian yang dipakai Nabi Ibrahim tidak terbakar sehelai benang pun. Beliau seperti tidak tersentuh sedikit pun oleh api. Nabi Ibrahim keluar dari api itu bagaikan beliau keluar dari sebuah taman yang dingin. Mata semua orang saat itu terbelalak, lidah-lidah mereka keluh, mereka mematung tanpa kata. Lalu kemudian suara gemuruh ramai terdengar. Mereka berteriak keheranan. Niat hati ingin memadamkan api keimanan Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Namun justru mereka mendapatkan kekalahan yang telak atas Ibrahim.
Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 70, mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Setelah terjadinya peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim yang menjadi kekalahan telak bagi para penyembah berhala, Ibrahim semakin gencar menyampaikan dakwahnya, menyeru manusia ke jalan Allah. Ibrahim mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk membimbing kaumnya. Ibrahim berusaha menyadarkan mereka dengan berbagai cara. Namun meskipun Ibrahim sangat mencintai dan menyayangi kaumnya, mereka justru marah kepada Ibrahim dan kemudian mengusirnya. Dan tidak ada yang beriman kepada Ibrahim kecuali seorang perempuan dan seorang laki-laki. Perempuan itu bernama Sarah. Dia adalah sepupu Nabi Ibrahim yang kemudian menjadi istrinya. Sedangkan laki-laki itu adalah Lut. Dia adalah keponakan Nabi Ibrahim atau anak dari saudarinya yang kemudian juga diangkat menjadi nabi dan rasul. Namrud yang merasa dipermalukan di depan para penyembahnya semakin membenci Ibrahim. Meski di dalam hati Namrud ia mengakui keagungan dan kemahakuasaan Tuhan Ibrahim jauh di atas kekuasaan dirinya, namun kesombongan dan keangkuhan menutupi semuanya. Salah satu contoh kesombongan dan keangkuhan Namrud ini terabadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 258. Namrud berkata, "Siapakah Tuhanmu yang kamu serukan agar kami beriman kepadanya?" Ibrahim menjawab, "Tuhankulah yang menghidupkan dan mematikan." Maka Namrud menjawab, "Aku pun dapat pula menghidupkan dan mematikan." Lalu Namrud mendatangkan 2 orang tahanan yang sudah diputuskan hukuman mati kepada mereka. Namrud membunuh salah satunya dan membiarkan yang satunya hidup. Lalu Namrud berkata, "Lihatlah, aku sudah mematikan salah satu dari mereka dan menghidupkan salah satunya." Ini bukanlah perlawanan hujjah dari Namrud untuk Ibrahim, karena maksud Ibrahim adalah bahwa Tuhannya adalah yang menghidupkan sesuatu yang awalnya mati atau tidak ada menjadi hidup atau menjadi ada, dan mematikan sesuatu yang awalnya hidup atau ada. Sedangkan Namrud tidak menghidupkan, tetapi ia membiarkan tetap hidup pada orang yang memang sudah hidup. Jadi tindakan Namrud ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Ibrahim. Oleh karena jawaban Namrud itu tidak ada nilainya, maka Nabi Ibrahim tidak mengindahkan jawaban itu. Lalu Ibrahim mendatangkan hujjah yang lain dengan berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Akhirnya Namrud pun terdiam, tidak mampu menjawab satu kalimat pun. Dia bungkam, tidak berkutik, akalnya habis. Dalam hatinya ia mengakui bahwa Tuhan Ibrahim memang lebih dikdaya daripada dirinya. Namun kesombongan telah memenuhi hatinya. Akhirnya ia tetap dalam kekafirannya, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mengetahui bahwa tidak ada seorang pun beriman selain Sarah dan Lut, ia memutuskan untuk pindah dari Babilonia. Sebelum beliau berhijrah, beliau mengajak ayahnya untuk beriman. Namun ayahnya tidak pernah mau mengikutinya. Meskipun dia sudah melihat sendiri bagaimana Ibrahim dibakar tidak hangus karena ia dilindungi oleh Tuhannya. Akhirnya Nabi Ibrahim berlepas diri dari azar ayahnya dan memutuskan hubungan dengannya. Hal ini mengajarkan kita bahwa hubungan satu-satunya yang harus dipelihara di antara hubungan-hubungan kemanusiaan adalah hubungan keimanan, bukan hanya hubungan darah. Nabi Ibrahim keluar meninggalkan negerinya, negeri yang berada di bawah kekuasaan raja yang kejam. Lalu dia hijrah ke Harran, kemudian ke Syam, tepatnya di Palestina, sebuah negeri yang telah diberkahi oleh Allah untuk seluruh alam. Palestina adalah tanah kelahiran para nabi, kelahiran Nabi Ismail yang merupakan leluhur Nabi Muhammad, dan kelahiran Nabi Ishak yang merupakan leluhur Bani Israel. Yerusalem, kota penting di Palestina, menjadi kota suci 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ia juga menjadi tempat di mana Rasulullah Mi'raj atau naik ke langit menerima perintah salat. Ibrahim hijrah hanya ditemani oleh istrinya, satu-satunya wanita yang beriman kepada Allah, serta ditemani pula oleh Lut, satu-satunya lelaki yang beriman kepada Allah. Adapun nasib Namrud, Zaid bin Aslam dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan bahwa Allah mengutus kepada raja sombong itu seorang malaikat yang mengajaknya untuk beriman kepada Allah. Namun Namrud tetap dalam keangkuhannya menolak dakwah itu. Malaikat itu pun mendakwahi Namrud untuk kedua kalinya, namun Namrud tetap menolak.
Lalu malaikat itu mendakwahinya untuk ketiga kalinya. Namun usaha itu tidak juga membuahkan hasil karena Namrud masih tetap dalam pendiriannya menolak dakwah malaikat itu. Akhirnya malaikat itu mengajak Namrud untuk berperang dengan berkata, "Kumpulkanlah semua bala tentaramu dan aku akan mengumpulkan golonganku." Maka keesokan harinya Namrud mengumpulkan seluruh tentara dan prajuritnya pada saat matahari terbit. Kemudian Allah mengirimkan lalat nyamuk ke atas mereka dengan jumlah yang tak terkira banyaknya, hingga mereka tidak dapat melihat matahari karena tertutup oleh banyaknya lalat itu. Allah memerintahkan lalat-lalat itu untuk menguasai dan menyerang orang kafir itu. Lalat-lalat itu pun menyerang mereka dan memakan daging dan darah mereka hingga tak tersisa dari mereka kecuali tulang-tulang yang rusak. Sementara salah satu dari lalat itu masuki lubang hidung Namrud. Lalat itu masuk ke dalam hingga ke otaknya. Lalat itu pun menggerogoti Namrud dari dalam. Diceritakan ia tetap berada di sana selama 400 tahun. Dengan cara itu Allah yang Maha Kuasa sengaja menyiksanya. Selama itu Namrud merasakan kesakitan di bagian dalam kepalanya. Namun Namrud tidak tahu harus bagaimana mengatasinya. Maka selama itu Namrud terbiasa memukul kepalanya dengan palu kecil hingga akhirnya Allah membunuhnya. Begitulah akhir dari kisah tragis si raja sombong dan kejam. Allah memperlihatkan bahwa kesombongan Namrud hanyalah kesombongan belaka, tidak sedikit pun menyaingi Tuhan Ibrahim. Allah menunjukkan betapa sangat kecilnya Namrud di hadapan Tuhan Ibrahim. Tuhan Ibrahim tidak perlu turun tangan sendiri untuk menghadapi makhluk yang hanya bermulut besar tetapi tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan apapun. Ia cukup menurunkan salah satu makhluk terkecil untuk membunuhnya. Mereka yang semula mengagungkan dan menyembah Namrud itu pun kecewa karena Tuhan mereka dibunuh hanya oleh seekor lalat. Begitulah Allah menghinakan orang-orang yang berjalan di atas bumi ini dengan kesombongan dan kecongkakan. Selama perjalanan itu Nabi Ibrahim mengajak manusia untuk menyembah Allah. Ibrahim berjuang dengan gigih mendakwahi mereka. Ibrahim mengabdi dan membantu orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang lemah. Ibrahim menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia dan menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Sarah, istri Nabi Ibrahim, tidak memiliki anak. Lalu seorang raja yang konon adalah salah satu raja Mesir memberikan seorang pembantu dari Mesir yang akan membantu semua aktivitas mereka. Dikisahkan dalam sebuah perjalanan Ibrahim bersama Sarah melewati sebuah negeri yang menurut sebagian ulama itu adalah salah satu negeri di Mesir. Ketika sampai pada pos pemeriksaan, salah satu dari penjaga pos itu berkata, "Di sini ada seorang lelaki bersama seorang perempuan yang sangat cantik." Lalu mereka bertanya kepada Ibrahim, "Siapa ini?" Ibrahim menjawab, "Ini adalah saudaraku." Sarah merasa ada yang salah dengan jawaban Ibrahim dan Ibrahim pun menyadarinya. Lalu Ibrahim berkata kepada Sarah, "Wahai Sarah, selain kita di sini tidak ada yang mukmin sehingga kita adalah saudara seiman." Lalu Sarah pun memakluninya. Lalu Ibrahim dan Sarah dibawa menghadap raja di istana. Raja tertarik dengan kecantikan Sarah dan Sarah pun merasakan hal tidak baik itu. Maka Sarah pun berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Maka ketika raja itu mendekat dan ingin menyentuh Sarah, Allah mengambil alihnya dengan membekukan tubuh raja itu. Raja itu pun kemudian meminta Sarah untuk mendoakannya kepada Allah agar melepasnya dan ia tidak akan mengganggunya lagi. Sarah pun berdoa kepada Allah agar melepaskan raja itu dan Allah pun melepaskannya. Tidak percaya dengan apa yang terjadi, raja itu pun kembali untuk mendekati Sarah dan ingin menyentuhnya untuk yang kedua kalinya. Lalu Sarah pun kembali berdoa dan raja itu pun kembali membeku tak bisa bergerak. Lalu raja kembali meminta Sarah untuk berdoa agar Sarah melepaskannya dan Sarah pun mendoakannya sehingga tubuh raja itu kembali bisa bergerak dengan normal. Raja pun menyesali perbuatannya itu dan tidak mengulanginya lagi. Raja itu berkata kepada prajuritnya, "Kamu tidak membawakanku seorang manusia, yang kamu bawa ini adalah setan." Kemudian raja itu pun memberikan Hajar kepada Sarah sebagai hadiah. Setelah dari Mesir, Ibrahim menuju tanah Tayammun, yaitu tanah yang di dalamnya ada Baitul Maqdis di daerah Palestina. Ibrahim bersama Sarah dengan membawa hewan ternak dan harta yang banyak. Ditemani pula oleh seorang budak wanita yang bernama Hajar, yaitu budak pemberian dari Raja Mesir tadi. Adapun Nabi Lut, Ibrahim menyuruhnya pindah ke tanah Yordan. Ia menetap di kota Sadum atau negeri Sodom.
yang merupakan ibu kota dari negeri Yordan pada waktu itu, yang penduduknya merupakan orang-orang kafir yang sangat jahat dan fasik. Insya Allah nanti akan diceritakan pada video yang berbeda. Kemudian Allah mewahyukan kepada Ibrahim agar melihat alam sekitarnya, memanjangkan pandangannya, melihat ke utara, ke selatan, barat, dan timur. Dan Allah memberinya kabar bahagia bahwa bumi itu untuk Ibrahim. Dan sejauh mata memandang dari semua arah itu, Allah akan memenuhi dan melipat gandakan dengan keturunannya hingga sebanyak debu di bumi. Meskipun pada saat itu belum terlalu banyak keturunannya Nabi Ibrahim, namun saat ini kita bisa melihat betapa banyak keturunan Nabi Ibrahim yang menjadi nabi dan orang saleh yang menyebar di seluruh dunia, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keturunannya tersebar di seluruh penjuru dunia, bahkan di negeri kita Indonesia. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, Allah telah menanami bumi untukku, maka aku melihat timur dan baratnya, dan kerajaan umatku akan mencapai apa yang telah ia tanam untukku. Nabi Ibrahim semakin tua, kemampuannya semakin menurun. Ia lalu berdoa kepada Allah agar diberikan kepadanya keturunan yang baik. Sarah berpikir bahwa ia dan Ibrahim tidak akan pernah punya anak. Lalu Sarah berencana menikahkan Ibrahim dengan Hajar. Barangkali darinya Ibrahim bisa memiliki keturunan. Meski awalnya Ibrahim keberatan membagi cintanya dengan Hajar, tapi karena desakan Sarah, akhirnya Ibrahim menikahi Hajar. Tak lama kemudian Hajar pun hamil. Ia sangat bahagia dengan kehamilan itu. Namun Sarah sebagai istri pertama merasa cemburu pada Hajar karena ia bisa mengandung anak Ibrahim yang tidak bisa diberikan oleh Sarah. Akibat kecemburuan inilah Sarah lalu merajuk dan berkata kepada Ibrahim, "Lakukanlah pada Hajar apa yang kamu sukai." Sebagaimana seorang wanita, Hajar pun mengerti apa yang dirasakan oleh Sarah. Akhirnya Hajar pun tidak nyaman berada di dekat Sarah. Hajar pergi dari rumah tanpa tujuan hingga ia sampai pada sebuah mata air. Ia tinggal di sana selama beberapa lama, hingga suatu ketika datanglah kepadanya sesosok malaikat yang berkata kepadanya, "Janganlah engkau takut, karena Allah akan menjadikan kebaikan pada anak yang sedang engkau kandung." Kemudian malaikat itu menyuruhnya kembali ke rumah dan mengabarkan bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Anak itu kelak akan menjadi pemimpin manusia. Hajar pun bersyukur kepada Allah dengan kabar gembira itu. Lalu ia pun pulang dan mengabarkan hal itu. Namun di balik kebahagiaannya, Sarah merasa semakin cemburu. Syekh Muhammad bin Abi Zaid menceritakan, Sarah bersumpah akan memotong 3 dari bagian tubuh Hajar. Semua kaget dengan sumpah itu. Sumpah yang telah terucap tidak mungkin ditarik kembali. Akhirnya Ibrahim memberikan jalan keluar untuk mereka. Ibrahim menyuruhnya untuk melubangi kedua telinga Hajar dan memotong ujung klitorisnya, sehingga Sarah tidak melanggar sumpahnya. Dengan begitu Imam As-Suhaili berkata, Hajar adalah wanita pertama yang melakukan sunat, menindik telinga dan memanjangkan pakaiannya hingga menyentuh tanah. Sebagaimana Hajar adalah wanita pertama yang melakukan sunat, maka dari golongan laki-laki Ibrahim adalah orang pertama yang melakukannya. Ibrahim melakukan sunat setelah berumur 80 tahun. Beliau disunat dengan kudum. Kudum adalah nama alat. Ada juga yang mengatakan bahwa kudum adalah nama tempat. Sehingga maksud hadis itu adalah Ibrahim disunat di sebuah daerah yang bernama Kudum. Hadis riwayat Imam Bukhari. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Ibrahim disunat pada umur lebih dari 80 tahun. Karena hadis lain menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim disunat ketika berumur 120 tahun. Dan setelah itu beliau hidup selama 80 tahun. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Beberapa bulan kemudian lahirlah seorang anak laki-laki dari Hajar yang diberi nama Ismail. Saat Ismail lahir, Ibrahim berusia 86 tahun. 13 tahun sebelum kelahiran saudara seayahnya yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Kebahagiaan terpancar di wajah Hajar dan Ibrahim. Anak yang selama ini sangat dinanti kehadirannya akhirnya hadir di tengah-tengah mereka. Mereka tak henti memanjatkan syukur kepada Allah yang telah menyempurnakan nikmat yang telah Allah berikan selama ini. Namun lain Hajar, lain pula Sarah. Ketika Hajar bersuka cita dengan kelahiran putranya, Sarah justru merasakan sebaliknya. Ia semakin merasa tersisihkan dari Ibrahim. Sebagai seorang wanita, Sarah tidak bisa menyembunyikan kecemburuannya pada Hajar. Sarah pun meminta Ibrahim untuk menjauhkan Hajar darinya. Kemudian Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar ke Mekkah.
yang saat itu masih berupa tanah yang tandus dan gersang. Ibrahim meminta Hajar untuk bersiap-siap dan membawa serta Ismail untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh. Saat itu Ismail masih menyusu pada ibunya. Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq dari guru-gurunya, Ibrahim berangkat bersama istri dan anaknya dengan Jibril menjadi penunjuk jalannya. Mereka berjalan di tengah-tengah tanah yang penuh dengan tanaman, mengarungi padang pasir, melewati gunung-gunung, dan memasuki desa demi desa. Setiap sampai pada satu desa, Ibrahim selalu bertanya pada Jibril, "Apakah di sini tempatnya, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Teruslah berjalan." Hingga kemudian mereka masuk ke tanah Arab. Nabi Ibrahim menuju satu lembah yang di dalamnya tidak ada tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada air. Lembah itu kosong dari tanda-tanda kehidupan. Kemudian Ibrahim kembali bertanya kepada Jibril, "Apakah di sini tempatnya, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ya, benar, disinilah tempatnya." Nabi Ibrahim sampai ke lembah itu, lalu turun dari atas tunggangannya. Lalu Ibrahim menurunkan istri dan anaknya di tempat itu. Mereka ditinggalkan di sana, sedangkan mereka hanya dibekali dengan makanan berupa kurma dan sedikit air. Ketika Nabi Ibrahim hendak meninggalkan mereka berdua, tiba-tiba istrinya menyusul dan berkata kepadanya, "Wahai suamiku, kemanakah engkau akan pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah ini, padahal di sini tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun?" Ibrahim tidak menjawab. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Istrinya pun mengulangi pertanyaannya, "Wahai suamiku, kemanakah engkau akan pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah ini, sedangkan di sini tidak ada suatu apapun untuk kami makan dan kami minum, tidak ada tempat untuk kami berlindung, dan tidak ada seorang pun yang dapat kami mintai tolong?" Namun Ibrahim tetap saja diam. Kemudian istrinya bertanya lagi, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkan ini kepadamu, wahai suamiku? Demikianlah pertanyaan wanita salihah ketika ia diminta oleh suaminya untuk melakukan sesuatu. Yang ia tanyakan bukanlah apa maksudnya ditinggal di situ, tetapi apakah Allah yang menyuruhnya melakukan itu. Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab, "Iya, benar wahai istriku." Ketika Hajar tahu bahwa itu adalah perintah Allah, maka inilah kata-kata yang keluar dari mulut mulia seorang istri salihah, "Idzan lan yudayyi'ana." Jika memang Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini, tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Hajar pun berbesar hati dan ikhlas ditinggal di gurun pasir yang gersang dan tandus itu. Nabi Ibrahim kemudian menuju ke suatu tempat di sebuah gunung. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, yang berada di sisimu yang dihormati. Demikianlah itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan anugerahilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Saat itu Baitullah atau Ka'bah belum dibangun. Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya yang masih menyusu di padang Sahara. Ibu Ismail itu menyusui anaknya, dan ketika persediaan air sudah habis, ia mulai merasakan kehausan dan keringlah air susunya. Hajar dan Ismail merasa kehausan, makanan mereka pun sudah habis. Saat itu mereka merasakan kesulitan yang luar biasa. Ismail mulai menangis kehausan. Ia pun meninggalkannya untuk mencari air. Ia berjalan mencari bukit hingga ia menemukan bukit terdekat yang disebut Bukit Sofa. Hajar menaikinya dan mulai mencari-cari sumber air, atau mencari seseorang yang dapat membantunya, atau ia mengharapkan bertemu kafilah musafir yang dapat menolongnya, atau sekedar mendapatkan sebuah berita. Namun semua harapan itu hanyalah tinggal harapan, karena tak ada seorang pun yang ia lihat di sana. Hajar pun segera turun dari Bukit Sofa dan mulai berlari melalui sebuah lembah hingga ia sampai pada suatu bukit yang bernama Marwah. Ia kembali mendakinya. Ia ingin tahu apakah ada orang lain selain mereka berdua di gurun tandus ini, tetapi ia tidak dapat melihat seorang pun selain mereka. Hajar pun kembali ke anaknya Ismail. Ia masih dalam keadaan menangis. Rasa hausnya semakin bertambah. Ia segera menuju ke Bukit Sofa dan berdiri di atasnya. Kemudian ia menuju ke Bukit Marwah dan dia melihat-lihat lagi. Ia mundar-mandir pulang dan pergi antara dua gunung kecil itu, hingga tak terasa Hajar sudah melakukannya sebanyak 7 kali. Oleh karenanya
Orang-orang yang berhaji berlari dari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ini adalah sebagai peringatan terhadap ibu mereka yang pertama dan nabi mereka yang agung, yaitu Ismail alaihissalam. Setelah putaran ke-7, Hajar kembali dalam keadaan letih. Ia duduk di sisi anaknya yang masih menangis. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Allah menurunkan rahmatnya. Ismail yang tengah menangis histeris menghentakkan kakinya di atas tanah pasir. Tiba-tiba dari tanah yang diinjak oleh kaki Ismail itu muncul air yang mengalir dari dalam tanah. Air itu sangat jernih. Air itu terus mengalir sampai menggenang dan melimpah ruah. Kemudian Siti Hajar menamainya dengan air Zam-Zam, yang artinya melimpah. Lalu terdengarlah suara malaikat berkata, "Janganlah kamu takut akan kehausan." Hajar kemudian mengambil air dengan tangannya. Ia bersyukur kepada Allah dan kemudian meminum air itu dan juga meminumkannya kepada Ismail, serta memenuhi tempat airnya yang sudah kosong dengan air Zam-Zam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya Hajar membiarkan air Zam-Zam itu dan tidak mengambilnya, niscaya ia akan menjadi mata air yang sangat besar. Lalu Hajar meminumnya lagi dan meminumkannya pada Ismail. Lalu malaikat berkata, "Janganlah kamu takut ditelantarkan, karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya." Pada waktu itu, sebenarnya Ka'bah sudah ada dan terlihat lebih tinggi daripada daratan sekitarnya. Namun kemudian banjir menghantamnya dari arah kanan dan kiri, hingga Ka'bah roboh dan hanya menyisakan fondasinya saja. Kehidupan tumbuh dan bersemi di kawasan itu. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Hajar, bahwa Allah tidak akan membiarkan siapapun terlantar selama mereka berada di jalan Allah. Allah yang akan bertanggung jawab terhadap nasib mereka. Suatu hari lewatlah rombongan suku Jurhum, yaitu penduduk Qahtan di Yaman. Mereka bertolak dari Yaman menuju Syam yang terkenal dengan kesuburan tanahnya dan kesejukan iklimnya. Sesampainya di daerah Makkah, mereka beristirahat sambil melihat-lihat, barangkali ada air di sekitar mereka. Namun yang mereka cari tak pernah ditemukan, hingga mata mereka tertuju pada kawanan burung yang berputar-putar di udara. Mereka lalu berkata, "Di bawah burung yang berputar itu, pastilah ada air." Kemudian mereka mengutus seorang dari mereka untuk memeriksa lokasi di mana burung itu berputar-putar. Utusan itu pun menemukan air yang dicarinya. Ia lalu mengabarkan hal itu pada rombongannya. Rombongan itu pun bergegas menghampiri lokasi itu. Sesampainya di lokasi itu, ternyata sudah ada Hajar berada di dekat air itu. Mereka lalu berkata, "Sudikah engkau mengizinkan kami untuk tinggal di sini?" Hajar menjawab, "Silakan saja, tapi kalian tidak punya hak atas air ini." Tak ada pilihan, mereka pun menyetujui persyaratan itu, dan tinggallah Bani Jurhum itu di sana bersama Hajar. Begitulah kehendak Allah, tempat yang semula gersang, tak ada makanan, tak ada pepohonan, tak ada air, tak ada penghuni. Allah mengubahnya dengan sekejap menjadi sebuah perkampungan dengan kedatangan Bani Jurhum. Hajar dan putranya Ismail hidup di Bakkah atau Makkah bersama suku Jurhum. Mereka adalah orang-orang yang baik. Hajar pun menyayangi mereka. Ismail tumbuh besar di tengah-tengah mereka, bergaul dengan mereka, dan belajar bahasa Arab dari mereka. Dan ketika Ismail sudah dewasa kelak, ia menikah dengan salah satu dari wanita suku Jurhum, dan Siti Hajar pun wafat di sana. Ibrahim sering mengunjungi Ismail dan ibunya dengan mengendarai buraq, sehingga jarak tempuh yang jauh pun tak berarti apa-apa baginya. Ia terus memantau keadaan mereka berdua, terutama keadaan Ismail yang akan menjadi nabi. Hingga pada suatu malam, turunlah wahyu dari Allah melalui mimpinya, bahwa Allah menagih janji yang telah Ibrahim ucapkan semasa Ibrahim belum dikaruniai seorang anak. Diceritakan bahwa Ibrahim adalah orang yang sangat dermawan. Dialah orang yang pertama menjamu tamu. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya berkata, ketika Ibrahim ingin makan, ia keluar dari rumahnya sampai sejauh 1 atau 2 mil demi mencari orang untuk makan bersamanya. Ia tidak pernah makan sendirian. Kebiasaan mulia itu terus terpelihara di daerah itu hingga sekarang. Ibrahim adalah orang pertama yang membangun wisma tamu. Pada bangunan itu terdapat 2 pintu seperti yang diceritakan oleh Imam Al-Askari dari Ibnu Abbas. Para musafir boleh masuk dari 1 pintu dan keluar dari pintu satunya. Di dalam wisma tersebut disediakan baju khusus musim panas dan baju khusus musim dingin.
Di atas meja sudah terdapat jamuan makan, sehingga siapapun boleh makan sepuasnya dan memakai pakaian yang ia suka jika ada yang tidak memiliki pakaian. Ketika persediaan itu sudah habis, Ibrahim akan menggantinya dengan yang baru. Semua itu disediakan oleh Ibrahim secara gratis demi mendekatkan diri kepada Allah Sang Maha Pencipta. Dengan kedermawanannya inilah Ibrahim dijuluki Abu Dhaifan, atau orang yang paling menghormati tamu. Tak hanya sampai di situ, kisah kedermawanan Nabi Ibrahim juga terlihat ketika musim haji. Dalam buku Kisah Orang-orang Sabar karya Nasruddin dijelaskan bahwa setiap musim haji, Nabi Ibrahim berkurban 1000 ekor domba, 100 ekor sapi, dan 1000 ekor unta. Tentu saja hal ini membuat banyak orang kagum. Namun beliau menyadari bahwa jumlah itu tidak berarti apa-apa karena semuanya adalah milik Allah. Pada suatu hari Ibrahim berkata, "Demi Allah, seandainya aku memiliki anak lelaki, pastilah akan kusembelih karena Allah dan kukurbankan kepadanya." Hal itu terjadi jauh sebelum Nabi Ibrahim memiliki anak Ismail. Waktu yang lama itu membuat Ibrahim lupa akan sumpahnya, hingga ketika Ismail sudah masuk masa remaja, suatu saat Allah menagih janji itu kepada Ibrahim melalui mimpinya. Ibrahim merasa ragu kalau mimpi itu adalah perintah dari Allah. Hingga 2 malam berikutnya Ibrahim kembali mengalami mimpi yang sama, yang membuat Ibrahim menyimpulkan bahwa mimpi itu datang dari Allah. Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail, sebagaimana telah masyhur bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu dan perintah yang harus ditunaikan. Mimpi itu membuat hati Nabi Ibrahim bergejolak, namun sebagai seorang pecinta sejati, ia tidak membantah perintah Allah. Yang Nabi Ibrahim pikirkan adalah bagaimana cara memberitahu anaknya perihal mimpinya itu. Akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan untuk memberitahu Ismail tentang mimpinya. Meskipun hal itu berat, namun lebih menenangkan hatinya daripada ia harus memaksa anaknya agar mau disembelih. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi menemui anaknya. Ibrahim berkata seperti yang diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 102, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Lihatlah bagaimana kasih sayang Nabi Ibrahim dalam menyampaikan perintah Allah kepada anaknya. Ibrahim menyerahkan urusan itu kepada anaknya. Apakah anaknya akan menaati perintah tersebut ataukah justru akan membangkangnya? Ibrahim sengaja menceritakan mimpi itu agar putranya tidak terkejut dengan perintah itu, sekaligus untuk menguji kesabaran dan keteguhan serta keyakinan sejak usia dini terhadap ketaatan kepada Allah dan baktinya kepada orang tua. Sebagai seorang calon nabi, tentu hati Ismail telah ditunjukkan oleh Allah agar selalu menaati apa yang telah diperintahkan oleh Tuhannya. Sehingga inilah jawaban yang keluar dari bibir mulia Ismail alaihi salam, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Perhatikanlah saudaraku jawaban Ismail ini. Ia mengetahui bahwa ia akan disembelih demi melaksanakan perintah Tuhan. Namun ia justru menenangkan hati ayahnya bahwa dirinya akan bersabar. Itu adalah puncak dari kesabaran. Ibrahim merasa tenang ketika mendapati anaknya justru menantang untuk menunjukkan cintanya kepada Allah. Kita tidak tahu perasaan sesungguhnya Nabi Ibrahim ketika mendapati anaknya menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Inilah yang dimaksud dengan halim, yang artinya sangat sabar, yang termaktub dalam surat As-Saffat ayat 101. "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang amat sabar. Kisah selanjutnya terbagi dalam beberapa versi. Salah satunya menurut kitab Bada'i'uz Zuhur, Ibrahim berangkat bersama Ismail untuk menunaikan perintah Tuhannya. Di tengah perjalanan, iblis yang terkutuk menampakkan diri kepada Ismail dalam bentuk seorang laki-laki tua dan berkata kepadanya, "Kemanakah kamu akan pergi, wahai Ismail?" Dia menjawab, "Aku akan pergi bersama ayahku untuk mempersembahkan kurban kepada Allah." Iblis berkata, "Tahukah kamu persembahan apa yang akan diberikan oleh ayahmu? Allah telah memerintahkannya untuk menyembelihmu." Tapi Ismail memberikan jawaban yang sangat tidak diharapkan oleh iblis. Ismail berkata, "Jika itu adalah perintah Tuhanku, bagaimana mungkin aku mendurhakai perintah Tuhanku?" Ismail melemparinya dengan kerikil setiap kali ia muncul kembali. Dia melemparnya sebanyak 7 kali, dan sejak hari itu dan seterusnya melempar jumrah menjadi sunnah.
Ketika Ibrahim sampai di gunung, ia duduk dan berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah mengilhamkan kepadaku untuk menyembelihmu, dan aku telah melihatnya dalam mimpiku sebanyak 7 kali pada 7 malam berturut-turut." Lalu Ismail berkata kepadanya, "Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku insya-Allah termasuk orang-orang yang sabar." Iblis duduk di atas gunung sambil memperhatikan keadaan Ibrahim dan anaknya. Kemudian Ibrahim membaringkan anaknya itu di sisi kanannya dan mengikat tangan dan kakinya dengan tali. Lalu Ismail berkata, "Wahai ayahku, janganlah engkau mengikat tangan dan kakiku dengan tali, karena bisa jadi para malaikat mengira bahwa aku takut kepada perintah Tuhanku." Kemudian Ibrahim alaihissalam mencoba menggorok leher Ismail dengan pisau beberapa kali, tetapi pisau itu tumpul dan tak mampu menggores kulit Ismail. Kemudian para malaikat di langit dan di bumi, burung-burung dan binatang-binatang, ikan-ikan di laut, semuanya berseru kepada Allah, "Wahai Tuhanku, kasihanilah Ismail. Wahai Tuhanku dan pelindungku, kasihanilah orang tua ini dan selamatkanlah anak kecil ini." Ketika Ismail melihat bahwa pisaunya tidak berfungsi, dia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, baringkanlah aku di atas wajahku, karena jika engkau melihat wajahku, engkau akan kasihan kepadaku, engkau tidak akan berani menyembelihku." Ibrahim kemudian menekan wajah Ismail, kemudian dia meletakkan pisau itu di leher Ismail dan mencoba memotongnya. Namun lagi-lagi pisau itu tak mampu melukai Ismail. Maka Ibrahim menjadi marah dan melemparkan pisau itu dari tangannya. Kemudian Allah membuat pisau itu berbicara dan berfirman, "Wahai Nabi kekasih Allah, engkau berkata kepadaku potonglah, sedangkan kekasihmu berkata jangan potong. Dan aku berada di sisi kekasihmu dan bukan di sisimu. Bagaimana mungkin aku menyembelih Ismail ketika aku melihat cahaya Muhammad bersinar di dahinya?" Kemudian Allah mewahyukan kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu." Ketika Nabi Ibrahim sedang kebingungan, Jibril datang kepadanya dengan membawa seekor domba jantan yang berjanggut. Kemudian berkata, "Sembelihlah domba jantan ini, ia akan menebus anakmu Ismail." Dikatakan bahwa domba jantan yang dibawa Jibril adalah domba jantan yang dipersembahkan oleh Habil putra Adam sebagai kurban kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga Tuhan mengampuninya dan membiarkannya merumput di taman-taman surga. Hal itu untuk menunjukkan kepada para hambanya bahwa kebaikan nenek moyang bermanfaat bagi anak-anaknya. Domba jantan itu seukuran gajah besar, tanduk dan kukunya terbuat dari emas merah dan tidak ada tulang di dalamnya, hanya terdiri dari daging dan lemak, dan tidak ada bulu di tubuhnya. Lalu Ibrahim alaihissalam menyembelihnya dan membagikan dagingnya kepada orang-orang fakir dan miskin. Domba itu disembelih di Mina, dan itu menjadi tebusan bagi para peziarah di sana setiap tahun. Ismail berusia 20 tahun pada saat itu. Dia hidup selama 137 tahun, dan ketika dia meninggal, dia dikuburkan di bawah mizab. Demikian kisahnya versi kitab Bada'i'uz Zuhur. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, terjadi perbedaan tentang siapa sebenarnya anak Nabi Ibrahim yang disembelih, apakah itu Ismail atau Ishak. Maka menurut kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Ismail lebih tua dari Ishak. Hal ini disepakati oleh kaum muslimin dan para ahli kitab. Bahkan di dalam nas kitab-kitab ahli kitab disebutkan bahwa ketika Ibrahim mempunyai anak Ismail, Ibrahim berusia 86 tahun. Dan ketika beliau mempunyai anak Ishak, Ibrahim berusia 99 tahun. Menurut ahli kitab, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak tunggalnya itu, dan dalam redaksi lain disebutkan anak pertamanya. Akan tetapi mereka mengubahnya dan membuat kedustaan dalam keterangan ini, lalu mengganti Ismail dengan Ishak, padahal itu bertentangan dengan nas kitab asli mereka. Sesungguhnya mereka menyusupkan penggantian dengan memasukkan Ishak sebagai pengganti Ismail, karena bapak moyang mereka adalah Ishak, sedangkan Ismail adalah bapak moyang bangsa Arab. Orang-orang ahli kitab dengki dan iri hati kepada bangsa Arab, karena itu mereka menambah-nambahinya dan menyelewengkan arti anak tunggal dengan pengertian anak yang ada di sisimu, karena Ismail telah dibawa pergi oleh Ibrahim bersama ibunya ke Mekkah. Takwil seperti ini merupakan takwil yang menyimpang dan batil, karena sesungguhnya pengertian anak tunggal itu adalah anak yang semata wayang bagi Ibrahim saat itu.
Lagi pula, anak pertama merupakan anak yang paling disayang, lebih dari anak yang lahir sesudahnya. Maka perintah untuk menyembelihnya merupakan ujian dan cobaan yang sangat berat. Sejumlah ahlul ilmi mengatakan bahwa anak yang disembelih itu adalah Ishaq berdasarkan riwayat dari segolongan ulama salaf, sehingga ada yang menukilnya dari sebagian sahabat. Tetapi hal tersebut bukanlah bersumber dari kitabullah, bukan pula dari sunnah. Dan saya, musannif atau pengarang, dapat memastikan bahwa hal tersebut tidaklah diterima melainkan dari ulama ahli kitab, lalu diterima oleh orang muslim tanpa alasan yang kuat. Yang jelas, kitabullah ini merupakan saksi yang menunjukkan kepada kita bahwa putra yang disembelih itu adalah Ismail. Karena sesungguhnya Al-Quran telah menyebutkan berita gembira bagi Ibrahim akan kelahiran seorang putra yang penyabar, dan menyebutkan pula bahwa putranya itu adalah Az-Zabih atau yang disembelih. Setelah itu disebutkan oleh firman-Nya, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Dalam pembahasan yang lain telah disebutkan bahwa tidaklah mungkin Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ishak semasa kecilnya, karena Allah telah menjanjikan kepada keduanya bahwa kelak Ishak akan melahirkan keturunannya. Maka mana mungkin sesudah semua itu Ishak diperintahkan agar disembelih saat ia masih kecil. Selain alasan itu, Ismail di sini mendapat julukan sebagai orang yang amat sabar atau gulamun halim. Maka predikat itu lebih pantas untuk kedudukan Ismail sebagai anak yang rela disembelih. Adapun kisah versi kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, Imam Ahmad menceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa ketika Ibrahim diperintahkan untuk mengerjakan manasik, setan menghadangnya di tempat sa'i. Lalu setan menyusulnya, maka Ibrahim menyusulnya. Kemudian Jibril membawa Ibrahim ke Jumratul Aqabah dan setan kembali menghadangnya. Maka Ibrahim melemparnya dengan 7 buah batu kerikil hingga setan itu pergi. Kemudian setan menghadangnya lagi di Jumratul Wusta, maka Ibrahim melemparnya dengan 7 buah batu kerikil. Kemudian Ibrahim merebahkan Ismail pada keningnya. Saat itu Ismail mengenakan kain gamis putih. Lalu Ismail berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku tidak mempunyai pakaian untuk kain kafanku selain dari yang kukenakan ini. Maka lepaskanlah kain ini agar engkau dapat mengkafaniku dengannya." Maka Ibrahim bermaksud menanggalkan baju gamis putranya itu. Tetapi tiba-tiba ada suara yang menyerunya dari arah belakang, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu." Al-Quran Surah As-Saffat ayat 104-105. Maka Ibrahim menoleh ke belakang. Tiba-tiba ia melihat seekor kambing gibas putih yang bertanduk lagi gemuk. Ibnu Abbas mengatakan bahwa sesungguhnya sampai sekarang kami masih terus mencari kambing gibas jenis itu. Hisham menyebutkan hadis ini dengan panjang lebar di dalam Kitabul Manasik. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan pula dengan panjang lebar dari Yunus, dari Hammad bin Salamah, dari Atha bin Sa'id, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Hanya saja dalam riwayat ini disebutkan Ishak, bukan Ismail. Menurut riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang nama anak yang disembelih, ada 2 riwayat, tetapi riwayat yang terkuat adalah yang menyebutnya Ismail. Muhammad bin Ishaq telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sehubungan dengan makna firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 107, bahwa dikeluarkan untuknya seekor kambing gibas dari surga yang telah digembalakan sebelum itu selama 40 musim gugur. Maka Ibrahim melepaskan putranya dan mengejar kambing gibas itu. Kambing gibas itu membawa Ibrahim ke Jumratul Ula. Lalu Ibrahim melemparnya dengan 7 buah batu kerikil, dan kambing itu luput darinya. Lalu lari ke Jumratul Wusta, dan Ibrahim mengeluarkannya dari jumrah itu dengan melemparinya dengan 7 buah batu kerikil. Kambing itu terus lari dan ditemuinya ada di Jumratul Kubra. Maka ia melemparnya dengan 7 buah batu kerikil. Pada saat itulah kambing itu keluar dari jumrah, dan Ibrahim menangkapnya lalu membawanya ke tempat penyembelihan di Mina dan menyembelihnya. Adapun ulama yang mengatakan yang disembelih adalah Ishak, maka diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah bahwa Ka'ab berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Maukah kuceritakan kepadamu tentang perihal Ibrahim alaihissalam?" Ka'ab melanjutkan perkataannya, "Sesungguhnya ketika Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Ishak, setan berkata, 'Sesungguhnya jika tidak kugoda mereka saat ini, berarti aku tidak dapat menggoda mereka selamanya.'
Ibrahim berangkat bersama anaknya dengan tujuan akan menyembelihnya. Maka setan pergi dan masuk menemui Sarah lalu berkata, "Kemanakah Ibrahim pergi bersama anakmu?" Sarah menjawab, "Ia pergi membawanya untuk suatu keperluan." Setan berkata, "Sesungguhnya Ibrahim pergi bukan untuk suatu keperluan, melainkan ia pergi untuk menyembelih anaknya." Sarah bertanya, "Mengapa dia harus menyembelih anaknya?" Setan berkata, "Ibrahim mengira bahwa Tuhannya telah memerintahkan kepadanya hal tersebut." Sarah menjawab, "Sesungguhnya lebih baik baginya bila mentaati Tuhannya." Lalu setan pergi menyusul keduanya. Setan berkata kepada Ishak, "Kemanakah ayahmu membawamu pergi?" Ishak menjawab, "Untuk suatu keperluan." Setan berkata, "Sesungguhnya dia pergi bukan untuk suatu keperluan, tetapi ia pergi untuk tujuan akan menyembelihmu." Ishak bertanya, "Mengapa ayah akan menyembelihku?" Setan menjawab, "Sesungguhnya dia mengira bahwa Tuhannya telah memerintahkan hal itu kepadanya." Ishak lalu berkata, "Demi Allah, sekiranya Allah yang memerintahkannya, benar-benar dia akan mengerjakannya." Setan pun putus asa untuk dapat menggodanya. Maka ia meninggalkannya dan pergi kepada Ibrahim lalu bertanya, "Kemanakah kamu akan pergi dengan anakmu, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Untuk suatu keperluan." Setan berkata, "Sesungguhnya engkau membawanya pergi bukan untuk suatu keperluan, melainkan engkau membawanya pergi dengan tujuan akan menyembelihnya." Ibrahim bertanya, "Mengapa aku harus menyembelihnya?" Setan berkata, "Engkau mengira bahwa Tuhanmu lah yang memerintahkan hal itu kepadamu." Ibrahim berkata, "Demi Allah, jika Allah memerintahkan hal itu kepadaku, maka aku benar-benar akan melakukannya." Setan pun putus asa untuk menghalang-halanginya. Ia lalu pergi meninggalkannya. Demikianlah kisah penyembelihan Ismail oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam dengan perbedaan pendapatnya. Tentunya yang saya sebutkan ini hanya perbedaan pendapat dalam sebagian kitab saja, dan masih banyak pendapat yang serupa yang disebutkan dalam kitab-kitab lain. Namun pada intinya, ini menjelaskan tentang totalitas ketundukan seorang hamba Allah yang saleh bernama Ibrahim. Hingga tak heran jika ia mendapat gelar Khalilullah atau kekasih Allah karena keteguhan hatinya untuk tetap memprioritaskan Tuhannya dibandingkan yang lainnya. Selain ujian kepada Ibrahim, ini juga merupakan ujian kepada putranya, baik itu Ismail atau Ishak. Dua-duanya adalah putra Ibrahim yang sama-sama diangkat sebagai nabi dan rasul dengan kelebihan masing-masing, namun dengan totalitas ketundukan yang sama kepada Tuhannya, sebagaimana ketundukan ibu-ibu mereka kepada Tuhannya. Allah menceritakan kisah penyembelihan anak Ibrahim ini dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 99 sampai 111. Beberapa tahun kemudian ketika Ismail sudah dewasa, ia menikah dengan seorang perempuan dari Bani Jurhum, yaitu suku pertama yang mendiami Makkah setelah mendapat izin dari bunda Ismail. Tak lama kemudian setelah Ismail menikah, ibundanya pun wafat. Lalu Ibrahim datang lagi menemui Ismail, namun Ibrahim tidak menemukan anaknya. Hanya ada seorang wanita di dalam rumahnya. Ibrahim mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Ismail. Lalu Ibrahim menanyakan keberadaan Ismail kepada istrinya. Maka istrinya pun menjawab, "Suamiku sedang keluar mencari nafkah untuk kami." Kemudian Ibrahim bertanya kepada istri Ismail tentang penghidupan dan keadaan mereka. Istri Ismail menjawab, "Kami dalam keadaan buruk, hidup kami susah dan keras." Ternyata ia mengemukakan keluhannya kepada Nabi Ibrahim. Lalu Ibrahim berkata lagi, "Apabila nanti suamimu datang, sampaikanlah salamku kepadanya dan katakanlah kepadanya agar dia mengganti kusen pintunya." Lalu Ismail datang dengan penampakan seakan-akan sedang merindukan sesuatu. Ia berkata, "Apakah telah datang seseorang kepadamu?" Istrinya menjawab, "Ya, telah datang kepadaku seorang tua yang ciri-cirinya begini dan begitu." Lalu ia menanyakan kepadaku tentang keadaanmu. Maka aku ceritakan segalanya kepadanya. Ia menanyakan kepadaku tentang penghidupan kita. Maka aku katakan kepadanya bahwa kita hidup sengsara dan keras. Ismail bertanya, "Apakah dia memesankan sesuatu kepadamu?" Istrinya menjawab, "Ya, dia berpesan kepadaku untuk menyampaikan salamnya kepadamu dan mengatakan hendaknya engkau mengganti kusen pintumu." Ismail menjawab, "Dia adalah ayahku dan sesungguhnya dia memerintahkan kepadaku agar menceraikanmu. Karena itulah kembalilah kamu kepada keluargamu." Ismail menceraikannya dan kemudian menikah lagi dengan perempuan lain dari kalangan mereka, yakni Bani Jurhum.
Selang beberapa masa yang dikehendaki oleh Allah, Nabi Ibrahim tidak menjenguk mereka. Kemudian dia datang lagi kepada mereka, tetapi dia tidak menemukan Ismail. Lalu ia masuk menemui istri Ismail dan menanyakan kepadanya tentang Ismail. Maka istri Ismail menjawab, "Suamiku sedang keluar mencari nafkah untuk kami." Nabi Ibrahim bertanya, "Bagaimanakah keadaan kalian?" Nabi Ibrahim menanyakan kepada istri Ismail tentang penghidupan dan keadaan mereka. "Kami dalam keadaan baik-baik saja dan dalam kehidupan yang mudah." Hal ini dikatakannya seraya memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim bertanya, "Apakah makanan pokok kalian?" Istri Ismail menjawab, "Daging." Ibrahim bertanya lagi, "Apakah minuman kalian?" Istri Ismail menjawab, "Air." Lalu Ibrahim berdoa, "Ya Allah, berkatilah daging dan air bagi mereka." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada biji-bijian bagi mereka di masa itu. Seandainya mereka memiliki biji-bijian, niscaya Ibrahim mendoakannya pula untuk mereka." Nabi Ibrahim berkata, "Apabila suamimu datang, sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan kepadanya agar dia mengukuhkan kusen pintunya." Ketika Ismail datang, ia pun bertanya, "Apakah telah datang seseorang kepadamu?" Istrinya menjawab, "Ya, telah datang kepada kami seorang laki-laki tua yang penampilannya baik." Istri Ismail memuji orang tua tersebut, lalu ia melanjutkan kata-katanya, "Ia menanyakan kepadaku tentang engkau, maka aku ceritakan kepadanya, dan ia bertanya kepadaku tentang penghidupan kita, maka aku jawab bahwa kami dalam keadaan baik-baik saja." Ismail bertanya, "Apakah dia mewasiatkan sesuatu kepadamu?" Istrinya menjawab, "Ya, dia menyampaikan salamnya kepadamu dan memerintahkan kepadamu agar mengukuhkan kusen pintumu." Lalu Ismail berkata, "Dia adalah ayahku dan kusen pintu tersebut adalah kamu sendiri. Dia memerintahkan kepadaku agar menjadikan engkau istriku selamanya." Selang beberapa lama, Ibrahim datang lagi mengunjungi Ismail. Saat itu Ismail sedang membuat anak panahnya di bawah sebuah pohon di dekat sumur Zam-Zam. Ketika Ismail melihatnya, ia segera bangkit menyambutnya. Dan keduanya melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya dan seorang anak kepada ayahnya yang sudah lama tidak bertemu. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah telah memerintahkan sesuatu kepadaku." Ismail bertanya, "Apakah perintah itu, wahai ayahku?" Ibrahim balik bertanya, "Maukah engkau membantuku?" Ismail menjawab, "Dengan senang hati aku akan membantu ayah." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku agar aku membangun sebuah rumah atau Baitullah di sini." Seraya mengisyaratkan kepada sebuah gundukan tanah tinggi yang lebih tinggi daripada tanah yang ada di sekitarnya. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa pada saat itu juga keduanya mulai meninggikan dasar-dasar Baitullah. Nabi Ismail yang mendatangkan batu-batuan, sedangkan Nabi Ibrahim yang membangunnya. Ketika bangunan mulai tinggi, Ismail datang membawa batu ini. Maksudnya adalah makam Ibrahim, lalu meletakkannya untuk menjadikannya sebagai tangga Nabi Ibrahim selama membangun. Maka Nabi Ibrahim berdiri di atasnya sambil membangun, sedangkan Nabi Ismail terus menyuplai batu-batunya. Seraya keduanya mengucapkan doa yang diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 127. "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui." Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terus membangun Ka'bah hingga berputar merampungkan sekelilingnya sambil mengucapkan doa tersebut. As-Sudi mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk membangun Baitullah bersama Ismail, dan Allah berfirman, "Bangunkanlah oleh kalian berdua rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku dan yang sujud." Maka Ibrahim berangkat hingga tiba di Makkah. Lalu dia dan Ismail mengambil cangkul, sedangkan keduanya masih belum mengetahui letak Baitullah yang akan dibangunnya. Maka Allah mengirimkan angin yang dikenal dengan sebutan angin khajud atau angin puting beliung. Angin tersebut mempunyai dua sayap dan kepala, seakan-akan bentuknya seperti ular. Kemudian angin tersebut menguatkan bagi keduanya, yaitu Ibrahim dan Ismail, semua yang ada di sekitar Ka'bah, hingga tampaklah fondasi Baitullah yang pertama. Lalu keduanya mengikutinya dengan cangkul mereka. Keduanya terus menggali hingga fondasi itu diletakkan. Itulah yang disebutkan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah.
Ketika keduanya hampir selesai dari pembangunannya dan tahapan pembangunannya sampai pada rukun atau pojokan, lalu Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, carikanlah sebuah batu yang baik untukku. Nanti akan kuletakkan di tempat rukun ini." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku sedang malas dan lelah." Ibrahim berkata, "Sekalipun demikian, kamu harus tetap mencarinya." Maka berangkatlah Ismail mencari batu tersebut untuk ayahnya. Ketika itu juga malaikat Jibril datang kepada Ibrahim dengan membawa Hajar Aswad dari India. Pada mulanya Hajar Aswad itu berwarna putih. Ia adalah batu yakut berwarna putih seperti bunga sagama atau bunga yang putih bersih. Pada mulanya batu itu dibawa oleh Adam dari surga ketika diturunkan ke bumi. Lalu batu itu menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Ismail datang membawa batu yang diminta, tetapi ternyata ia menjumpai bahwa rukun tersebut telah diisi dengan Hajar Aswad. Maka Ismail bertanya, "Wahai ayahku, siapakah yang mendatangkan batu ini kepadamu?" Ibrahim menjawab, "Ia didatangkan oleh orang yang lebih bersemangat daripadamu." Lalu keduanya terus membangun sambil berdoa, mengucapkan kalimat-kalimat yang pernah diujikan oleh Allah kepada Ibrahim. Lalu Ibrahim berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Al-Baqarah ayat 127. Di dalam riwayat ini terdapat pengertian yang menunjukkan bahwa dasar-dasar atau fondasi Baitullah telah ada sebelum Nabi Ibrahim. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim hanya ditunjukkan ke tempat Baitullah berada dan tinggal meneruskannya. Hadis ini dijadikan pegangan oleh orang-orang yang berpendapat bahwa yang membangun Ka'bah bukanlah Ibrahim, karena Ibrahim hanya meninggikan fondasi yang memang sudah ada sebelumnya. Adapun ulama yang berpendapat bahwa Ibrahim adalah orang pertama yang membangun Ka'bah, mereka berpegangan pada ayat ke-26 dalam surat Al-Hajj. "Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud." Ingatlah ketika kami menempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan berfirman, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun. Sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, mukim di sekitarnya, serta ruku dan sujud." Kebanyakan ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang pertama membangun Baitul Atiq atau Ka'bah, dan bahwa sebelum itu Ka'bah tidak ada yang membangunnya. Setelah Ibrahim dan putranya selesai membangun Ka'bah, maka Allah memerintahkannya untuk menyeru seluruh manusia untuk melakukan haji di Baitullah dengan firman-Nya, "Wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, menurut suatu pendapat Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana saya menyampaikan seruan itu kepada manusia, sedangkan suara saya tidak dapat mencapai mereka?" Maka Allah berfirman, "Berserulah kamu dan akulah yang akan menyampaikannya." Maka Ibrahim berdiri di makamnya, menurut pendapat lain di atas sebuah batu, menurut pendapat yang lain di atas bukit Safa, dan menurut pendapat yang lainnya juga bahwa Ibrahim menaiki bukit Abi Qubais lalu berseru, "Hai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian telah membuat sebuah rumah atau Baitullah, maka berhajilah, berziarahlah kalian kepadanya." Menurut suatu pendapat, setelah Ibrahim mengumandangkan seruan itu, semua bukit dan gunung merendahkan dirinya sehingga suaranya mencapai seluruh permukaan bumi. Bayi-bayi yang masih berada di dalam rahim dan tulang sulbi dapat mendengar seruannya, dan segala sesuatu yang mendengar suara Ibrahim menjawabnya, baik itu berupa batu-batuan, pepohonan dan lain sebagainya. Didengar pula oleh semua orang yang telah dicatat oleh Allah bahwa dia akan mengerjakan haji sampai hari kiamat. Jawaban mereka ialah, "Labbaik Allahumma labbaik." Kami penuhi seruanmu ya Allah, kami penuhi seruanmu ya Allah. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, orang yang berhaji saat ini sudah berdasarkan kadar jawaban mereka ketika Nabi Ibrahim menyeru untuk berhaji. Jika waktu itu seseorang hanya menjawab sekali, maka ia ditakdirkan untuk berhaji hanya sekali. Jika menjawab 2 kali, maka ia ditakdirkan berhaji 2 kali. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah,
Pada ayat yang sama disinggung pula tentang bagaimana orang-orang akan datang untuk berhaji dengan firman-Nya, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk mengatakan bahwa ibadah haji dengan berjalan kaki bagi orang yang mampu melakukannya adalah lebih utama daripada naik kendaraan. Karena sebutan jalan kaki menempati ranking yang pertama dalam ayat ini. Hal ini menunjukkan perhatian Allah yang sangat besar kepada mereka, juga menunjukkan kekuatan tekad serta kerasnya kemauan mereka. Akan tetapi, pendapat yang dikatakan oleh kebanyakan ulama adalah bahwa melakukan ibadah haji dengan menaiki kendaraan adalah lebih utama daripada berjalan kaki. Karena hal itu mengikuti perbuatan Rasulullah. Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah hajinya dengan naik kendaraan, padahal kekuatan beliau sangat prima. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sajikan tentang kisah Nabiullah wa Khalilullah Ibrahim bersama putranya. Semoga kisah ini menjadi khazanah keilmuan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.